Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak dalam video pembelajaran kali ini. Kita masih ada di bab 3 mengenai pengurangan sampai dengan 10. Dan pada bagian ini kita akan belajar mengerjakan evaluasi pada bab 3 mengenai pengurangan sampai dengan 10. Nah adik-adik, video ini tentunya untuk matematika kelas 1 pada fase A kurikulum Merdeka. Selain itu, kakak juga mengambil referensi materi untuk video ini dari buku sumber, yakni buku matematika kelas 1 kurikulum Merdeka. Nah, mari kita mulai belajar mengerjakan evaluasi pada bab 3 mengenai pengurangan sampai dengan 10. Adik-adik, seperti biasa, sebelum kita belajar ataupun mengerjakan soal, kita harus berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Nah, artinya adalah, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah adik-adik, pada bab 3 ini kita akan belajar latihan-latihan soal dari materi pada bab 3 mengenai pengurangan sampai dengan 10. Nah, untuk nomor 1, mari kita baca bersama-sama. Isilah dengan bilangan yang tepat. Nah, mula-mula ada 5 kupu-kupu pada bunga. Jadi ada 5 kupu-kupu adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah 5 kupu-kupu yang dimaksud. Kemudian 2 kupu-kupu terbang. Nah, ini adalah 2 kupu-kupu yang terbang. 1, 2. Berapa sisa kupu-kupu pada bunga? Kira-kira berapa ya? Mari kita kerjakan dengan operasi pengurangan. Berarti kita tulis terlebih dahulu jumlah kupu-kupu pada awalnya ada berapa? Ada berapa adik-adik? Ada 5. Kemudian 5 ini kita kurangi dengan berapa? Dengan jumlah kupu-kupu yang terbang, yakni ada 2. 1, 2. Nah, sehingga operasi pengurangannya adalah 5 dikurangi 2. Sama dengan, kira-kira 5 dikurangi 2 berapa ya sisanya? Nah, sisanya adalah kupu-kupu yang masih ada pada bunga. Yakni ada 1, 2, 3. Ada 3. Sehingga sisanya ada 3. Nah, ada sisa 3 kupu-kupu pada bunga. Bagaimana? Sudah paham untuk bisa mengerjakan soal nomor 1? Kita coba ke soal berikutnya ya adik-adik. Nah, coba kita kerjakan soal yang ini nomor 1 pada bagian B. Isilah dengan bilangan yang tepat. Operasi pengurangannya adalah, ini ada gambar telur. Kemudian ada telur yang masih utuh dan ada telur yang sudah pecah. Kira-kira bagaimana ya operasi pengurangannya? Untuk bisa menuliskan operasi pengurangannya, kita tuliskan terlebih dahulu atau hitung dulu jumlah seluruh telur yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kita tuliskan angka 7. Kemudian kita kurangi dengan telur yang pecah. Telur yang pecah ada berapa adik-adik? Ada 1, 2. Berarti dikurangi dengan 2. Nah, sama dengan ini hasilnya adalah sisa telur yang masih utuh. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sehingga 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Ini adalah bentuk operasi pengurangan dari gambar di samping. Sudah paham adik-adik? Nah adik-adik, untuk nomor 2 kita akan membuat soal cerita. Soalnya adalah buatlah soal cerita berdasarkan gambar di bawahnya. Nah ini ada gambar, ada seorang anak perempuan yang memegang balon. Ada 2 balon berwarna merah dan 3 balon berwarna kuning. Nah, operasi pengurangannya adalah 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Kira-kira kalau dibuat soal cerita bagaimana ya? Apakah adik-adik bisa? Kakak akan berikan contoh soal cerita untuk operasi pengurangan yang ini. Nah, misalkan Ani memiliki 5 buah balon berwarna kuning dan merah. Jadi seluruh balon yang dimiliki Ani adalah ada 5 buah. Dan ada yang berwarna kuning dan berwarna merah. Jika 2 balon berwarna merah, maka berapa balon yang berwarna kuning?
Nah, ini adalah contoh soal cerita untuk operasi pengurangan yang ini. Jadi, dari soal cerita ini, jika kita tuliskan ke dalam operasi pengurangan, maka pertama, kita tuliskan jumlah seluruh balon, yakni 5 dikurangi dengan jumlah balon berwarna merah, yakni 2, 5 dikurangi 2, dan sisanya adalah balon berwarna kuning. 5 dikurangi 2 sama dengan 3, dan ini adalah soal ceritanya. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah paham? Nah, adik-adik, soal nomor 3, isilah titik-titik berikut dan tulis hasil pengurangannya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, masih ingatkah adik-adik tentang pasangan bilangan dalam operasi pengurangan? Jika ini 7, berarti ini jumlahnya, atau kita bisa mengurangi 7 ini dengan 2, dan hasilnya kita simpan di sini. Kira-kira 7 dikurangi 2 berapa ya? 7 dikurangi 2 hasilnya 5, maka kita tuliskan angka 5. Untuk mengeceknya, apakah 5 ditambah 2 hasilnya 7? Coba, apakah 5 ditambah 2 hasilnya 7? Betul ya adik-adik. 5 ditambah 2 hasilnya 7. Jadi pasangan bilangannya sudah tepat. Jika operasi pengurangan, maka 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Atau 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Dan jika operasi penjumlahan, maka 2 ditambah 5 sama dengan 7. Seperti itu ya adik-adik menggunakan gambar untuk pasangan bilangan seperti ini. Maka operasi pengurangannya adalah 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Nah, ini merupakan jawaban untuk soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 4, kerjakan soal di bawah ini. Di sini ada angka-angka pada papan, mulai dari 0 sampai dengan 10, atau pada kotak-kotak. Kemudian, A, 5 dikurangi 2 sama dengan berapa, B, 10 dikurangi 2 sama dengan berapa, dan C, 9 dikurangi 3 sama dengan berapa. Nah, untuk bisa mengerjakan soal ini, masih ingatkah adik-adik bagaimana cara menggunakan operasi menghitung mundur atau bagaimana cara menghitung mundur untuk mengerjakan soal pengurangan? Nah, misalkan kita kerjakan bagian A. 5 dikurangi 2 sama dengan berapa? Berarti pertama kita ada di angka 5. Karena dikurangi 2, maka kita melangkah 2 langkah ke belakang. 1, 2, dan kita berhenti di angka 3. Sehingga 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, untuk yang B, 10 dikurangi 2. Berarti pertama kita ada di angka 10. Karena dikurangi 2, berarti kita melangkah 2 langkah ke belakang. 1, 2, dan kita berhenti di angka 8. Maka 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Dan yang C, 9 dikurangi 3, berarti pertama kita ada di angka 9. Karena dikurangi 3, berarti kita melompat 3 langkah ke belakang. 1, 2, 3. Di angka 6. Berarti 9 kurangi 3 sama dengan 6. Nah, ini adalah jawaban untuk soal nomor 4. Dan cara mengerjakannya adalah dengan cara menghitung mundur. Sudah paham adik-adik? Nah, kita kerjakan soal nomor 5. Nah, kerjakan soal di bawah ini. Yang A, 10 dikurangi 8 sama dengan berapa, dan yang B, 10 dikurangi 3 sama dengan berapa. Nah, agar lebih mudah, kita disajikan gambar seperti yang ada pada tampilan. Untuk yang A, di sini tersisa 2 buah wortel dan ada 10 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ada kelinci, berarti 10 dikurangi 8 artinya pada awalnya ada 10 wortel dan telah dimakan 8 wortel oleh kelinci. Ini adalah wortel-wortel yang sudah dimakan, sehingga wortelnya tidak ada. Sehingga tersisa 1, 2. Tersisa 2 wortel. 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Begitu pula yang ini, 10 dikurangi 3. Pada awalnya semuanya ada 10 wortel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua kotak ini berisi wortel dan dimakan oleh kelinci sebanyak 3 buah. 1, 2, 3. Sehingga pada kotak ini sudah tidak ada wortel. Dan sisanya ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Sehingga 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Nah, bagaimana? Sudah paham adik-adik? Kita akan kerjakan soal nomor selanjutnya. Nah adik-adik, soal nomor 6. Kerjakan soal di bawah ini. Yang A, 8 ditambah titik-titik sama dengan 10. Kira-kira harus ditambah berapa ya agar hasilnya 10?
Ternyata 8 agar bisa menghasilkan nilai 10 harus ditambah 2. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Jika adik-adik kebingungan, adik-adik bisa menggunakan cara pengurangan, yakni 10 dikurangi 8, hasilnya 2, sehingga 8 ditambah 2 sama dengan 10. Kemudian yang ini, 7 dikurangi berapa ya agar hasilnya 5? Kira-kira dikurangi berapa adik-adik? Adik-adik, untuk mengetahui angka yang tepat untuk mengisi titik-titik ini, kita juga bisa melakukan pengurangan, yakni 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Sehingga 7 dikurangi 2 pun hasilnya 5. 7 dikurangi 2. 7 ditambah berapa ya agar hasilnya 10? Kalau adik-adik bingung, adik-adik bisa melakukan cara pengurangan, yakni 10 dikurangi 7. Maka hasilnya adalah 3, dan 3 pun akan menjadi nilai 10 jika ditambah 7. Sehingga 7 ditambah 3 sama dengan 10. Coba yang D, kira-kira berapa ya? Dikurangi 4 sama dengan 6. Masih ingat hubungan penjumlahan dan pengurangan? Ingat ya adik-adik bahwa pengurangan merupakan kebalikan dari penjumlahan. Berarti karena ini hasil yang pertama adalah angka yang akan dikurangi, maka kita bisa menjumlahkan antara angka 4 dengan angka 6, yakni 4 ditambah 6 hasilnya 10. Sehingga 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Nah, ini merupakan jawaban untuk soal nomor 6. 8 ditambah 2 sama dengan 10, 7 dikurangi 2 sama dengan 5, 7 ditambah 3 sama dengan 10, 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Nah, coba kerjakan soal nomor 7. Kerjakan soal di bawah ini. Ibu memiliki 6 telur. Kita hitung dulu yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 telur. Sebanyak 2 telur milik ibu pecah. 1, 2. Nah, ini adalah 2 telur yang pecah. Berapa sisa telur yang masih utuh? Kira-kira berapa ya? Kita tuliskan terlebih dahulu ke dalam operasi pengurangan. Berarti angka pertama adalah jumlah seluruh telur. Berapa ya? Ibu memiliki 6 telur. Berarti kita tuliskan angka 6. 6 dikurangi berapa? Sebanyak 2 telur pecah, berarti dikurangi 2. 6 dikurangi 2 sama dengan sisa telur. Sisa telurnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sehingga 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Nah, ini merupakan jawaban untuk soal nomor 7. Bagaimana? Sudah paham adik-adik untuk jawaban soal nomor 7? Coba kita lihat soal berikut. Nah, buatlah operasi hitung bilangan dengan tanda dan angka berikut ini. Yakni ada angka 9, 5, 4, pengurangan, dan sama dengan. Kira-kira bagaimana ya operasi hitungnya? Lihat adik-adik. Di sini yang ada adalah operasi pengurangan. Jika operasi pengurangan, maka kita tuliskan terlebih dahulu angka yang paling besar, yakni 9. 9 dikurangi berapa ya? Kita akan menguranginya dengan angka 5. 9 dikurangi 5 sama dengan, maka sisanya atau hasilnya adalah angka yang tersisa, yakni angka 4. 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Atau adik-adik juga bisa menggunakan operasi 9 dikurangi 4 nanti sama dengan 5. Jadi operasi yang bisa kita tuliskan adalah 9 dikurangi 5 sama dengan 4 atau 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Nah adik-adik, apakah adik-adik sudah paham? Nah, soal nomor 9. Buatlah operasi pengurangan yang hasilnya 5. Nah, kira-kira operasi pengurangan yang hasilnya 5 berapa ya? Pertama, kakak akan menulis angka 9. 9 dikurangi berapa ya agar hasilnya 5? Ternyata 9 harus dikurangi 4. 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Kalau yang ini, kakak akan tuliskan angka 8. 8 dikurangi berapa ya agar hasilnya 5? Ternyata 8 harus dikurangi 3, sehingga hasilnya 5.
Kemudian yang ini, adik-adik mau tulis angka berapa? Kakak akan tuliskan angka 7. 7 harus dikurangi berapa ya agar hasilnya 5? Ternyata 7 harus dikurangi 2 agar hasilnya 5. Sehingga operasi pengurangannya adalah 9 dikurangi 4 sama dengan 5. 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Dan 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Ini merupakan contoh operasi pengurangan yang hasilnya 5. Adik-adik bisa menggunakan angka-angka lainnya yang nantinya jika dikurangkan hasilnya 5. Nah, semoga adik-adik bisa memahaminya ya. Nah, soal nomor 10. Adi memiliki 8 balon. Adi memberi Ihsan 2 balon. Adi juga memberi Opik 4 balon. Berapa ya sisa balon Adi? Kira-kira berapa ya adik-adik? Untuk bisa mengerjakan soal ini, berarti kita tuliskan dulu seluruh balon yang dimiliki Adi. Adi memiliki 8 balon. Kita tuliskan angka 8. Nah, 8 dikurangi berapa adik-adik? Adi memberi Ihsan 2 balon. Berarti dikurangi 2. 8 dikurangi 2. 8 dikurangi 2. Kemudian Adi juga memberi Opik 4 balon. Berarti dikurangi 4. Berapa ya sisa balon Adi? Berarti sama dengan. Nah, 8 dikurangi 2 dikurangi 4. Kita kurangkan dulu 8 dikurangi 2. 8 dikurangi 2 berapa ya? Ternyata 8 dikurangi 2 hasilnya 6. Kemudian 6 dikurangi 4 sama dengan berapa adik-adik? 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Sehingga sisa balon Adi ada 2 buah. Dan operasi pengurangannya adalah 8 dikurangi 2 dikurangi 4. Karena pada awalnya Adi memiliki 8 balon dan memberi Ihsan 2 balon dan juga memberi Opik 4 balon. Sehingga operasinya 8 dikurangi 2 dikurangi 4 sama dengan 2. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik sudah memahami untuk soal yang ini? Semoga adik-adik bisa memahaminya ya. Nah, sisa balon Adi sebanyak 2 balon. Nah, alhamdulillah kita telah belajar di bab 3 mengenai pengurangan sampai dengan 10. Nah, apa saja yang telah kita pelajari? Kira-kira apa saja ya? Adik-adik ada yang masih ingat? Nah, di bab 3 kita telah belajar mengenai cerita pengurangan. Selain itu, kita juga belajar mengenai berbagai cara melakukan pengurangan. Kita juga belajar mengenai hubungan penjumlahan dan pengurangan. Selain itu juga belajar mengenai soal cerita pengurangan. Semoga kita semua dan adik-adik di rumah bisa memahami mengenai materi pada bab 3 pengurangan sampai dengan 10. Nah, semangat sampai berjumpa kembali di bab berikutnya. Nah adik-adik, demikianlah video mengenai evaluasi pada bab 3 mengenai pengurangan sampai dengan 10. Sebelum kita mengakhiri video ini, kita akan berdoa kembali. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Artinya adalah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran, sehingga kami dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan, sehingga kami dapat menjauhinya. Amin. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah adik-adik, demikianlah video pembelajaran kali ini mengenai evaluasi pada bab 3 pengurangan sampai dengan 10. Terima kasih banyak telah menonton video ini, dan kakak mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk adik-adik. Nah adik-adik, jika video ini bermanfaat, adik-adik boleh like, comment, share, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.